Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang persalinan lama. Ini merupakan salah satu request dari murid single tutor kita nih. Nah, kebetulan persalinan lama ini merupakan salah satu materi yang sangat-sangat membuat bingung murid. Dari setiap batch pasti ada aja yang nanya soal persalinan lama. Ya, sebenarnya konsepnya nggak sulit. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih persalinan lama? Nah, persalinan lama ini adalah term atau istilah yang muncul ketika seorang wanita sedang menjalani persalinan pervaginam. Nah, cuma persalinan pervaginamnya itu lama banget, memanjang kita bilangnya. Biasanya, kenapa ini bisa terjadi? Ada tiga penyebab, gitu ya. Ada yang namanya power, passage, atau passenger. Masalah bisa terjadi di tiga tempat ini. Nah, kita kenalan dulu sama tiga hal ini yuk. Yang pertama adalah power. Apa itu power? Nah, power itu bicara soal kontraksi uterus. Kita tahu kalau kontraksi uterus ini berasal dari otot polos gitu. Nah, tapi selain bicara kontraksi uterus, power juga bicara tentang sekuat apa si ibu bisa mendorong. Nah, kalau dorongan dari ibu ini pakai otot abdomen. Nah, kalau otot polos itu kan involunter ya, kita tidak bisa mengatur sekuat apa uterus bisa berkontraksi. Tapi kalau otot abdomen itu sifatnya volunter, artinya kalau ibunya mendorongnya kuat, powernya akan meningkat tinggi. Kalau ibunya nggak kuat mendorongnya, misalkan kalau pasiennya mengalami sedasi atau diberikan analgesik epidural, seringkali dorongannya jadi tidak sekuat itu. Oke, powernya akan turun. Yang pertama adalah gangguan power. Jadi ingat ya, gangguan power bisa akibat masalah di kontraksi uterus atau masalah di dorongan ibu. Ya, jadi contoh keadaannya apa aja? Ada hipotonia uterus atau misalkan ibunya sudah kelelahan, nggak bisa mendorong lagi, itu akan menyebabkan masalah power. Yang kedua adalah passage. Passage itu artinya jalan. Ya, kalau di persalinan jalan apa dok yang ada? Yang ada adalah jalan lahir gitu. Jadi passage adalah masalah pelvis dan jalan lahir yang terlalu kecil. Nah, jadi bayinya mau keluar nggak bisa. Kenapa bisa terjadi itu? Nah, ada yang namanya cephalopelvic disproportion. Apa itu cephalopelvic disproportion? Cephalo artinya kepala. Pelvic artinya pelvis. Jadi, ini keadaan di mana pelvis terlalu kecil sehingga ukuran kepala janin secara volume itu memang sudah tidak akan pernah mungkin untuk lewat dari pelvis sekecil itu. Ya, ingat-ingat teman-teman, kalau ketemu soal nanti ada cephalopelvic disproportion, maka ini wajib seksio cesaria. Tidak bisa tidak gitu ya. Nggak mau kamu vakum forceps nggak bakal keluar karena secara volume memang kepalanya lebih besar gitu ya. Nah, ada beberapa penyakit lain yang menyebabkan masalah di jalan lahir. Misalkan ada tumor di daerah pelvis, jadinya pelvisnya ketekan, jalan lahirnya jadi lebih sempit. Atau misalkan tulang panggulnya ada deformitas, misalkan ada spondylolistesis dan seterusnya. Ya, yang bisa menyebabkan ukuran jadi kecil itu adalah passage. Masalah ketiga yang mungkin menyebabkan persalinan lama adalah passenger. Passenger itu bicara janinnya. Kadang-kadang pelvis ibu udah gede, tapi janin jauh lebih besar lagi. Nah, kita kenalan sama yang namanya makrosomia. Apa itu makrosomia, dok? Kalau misalkan estimated birth weight dari janin itu lebih dari 4 kilo, artinya bayinya besar. Nah, ini kemungkinan akan sulit keluar dari jalan lahir. Berikutnya ada hidrocephalus, kepalanya terlalu besar mungkin. Atau misalkan mau presentasi nih janinnya sungsang ya atau misalkan janinnya mendatar ya harusnya melintang longitudinal dia transversus ya jadinya nggak bisa keluar-keluar. Ada beberapa posisi yang juga menyebabkan janin sulit keluar ya contohnya adalah oksiput di posterior. Oke, apalagi kalau janinnya kembar atau kembar siam, nah itu kan pasti lebih susah ya untuk ngeluarinnya sehingga persalinannya cenderung lebih lama. Mayoritas kasus di persalinan lama itu kamu harus bisa identify ini masalah power, passage, atau passenger. Biasanya kalau masalahnya di passage itu kamu nggak bisa apa-apain. Ya biasanya kamu akan pilih untuk seksio cesaria. Tapi kalau misalkan masalahnya di power, mungkin kamu masih bisa berikan pengobatan. Nanti kita akan bahas di bagian tata laksana. Cuman sampai sini pahamin dulu ya, ada tiga masalah, power, passage, sama passenger.
Nah, sebelum kita kenalan sama jenis-jenis persalinan lama, kita harus paham dulu nih, apa artinya kala satu sampai kala 4 gitu ya. Kala satu itu adalah proses pembukaan serviks. Jadi kalau kita ingat, uterus bagian paling bawahnya itu ada serviks gitu ya. Anggaplah serviks ini sebagai pintu pagar. Nah, pintu pagar ini harus membuka supaya janin yang ada di dalam itu bisa keluar. Oke, nah pembukaan ini kita ukur pakai jari atau pakai sentimeter. Ya, kalau dia masih tertutup kita bilang 0 sentimeter. Kalau dia sudah terbuka sempurna, terbuka lebar itu 10 sentimeter kita bilang. Nah, di kala satu itu adalah fase pembukaan pintu gerbang tersebut. Fase kala satu bisa dibagi menjadi dua fase laten dan fase aktif. Fase laten itu traditionally 0 sampai 3 cm. Walaupun kalau teman-teman buka acok sekarang, dia bilang fase laten sampai 6 cm gitu ya. Tapi kita masih ikutin buku merah Sarwono untuk ujian UKM PPD. Jadinya kita masih pakai batasan 0 sampai 3 cm. Sedangkan untuk di fase aktif dia 4 sampai 10 cm. Kenapa sih dok dipisah fase laten sama fase aktif? Padahal sama-sama sentimeter-sentimeter aja. Fase laten itu bisa lama banget. Ya, jadinya kita pakai patokan 0 sampai 3 itu lama, teman-teman. Tapi begitu seseorang masuk ke fase aktif, dari 4 sampai 10 cm itu cenderung lebih cepat. Seperti itu. Oke, gimana kalau pembukaan udah selesai? Nah, kalau pembukaan udah selesai, berarti next step adalah mendorong si janinnya untuk keluar. Maka kala 2 adalah kala di mana si bayi itu harus dikeluarkan. Jadi, kapan dimulai kala 2? Saat pembukaan sudah lengkap, pintu pagar sudah terbuka lebar. Kapan selesai? Setelah bayinya lahir. Setelah bayi lahir ada kala 3 nih. Kala 3 adalah pengeluaran plasenta sampai plasenta lahir. Kala 4 adalah sampai 2 jam postpartum. Kita lihat ada perdarahan atau tidak seperti itu. Nah, kalau kita bahas persalinan lama itu masalahnya ada di kala satu dan di kala 2. Sekali lagi, persalinan lama itu adanya masalah pada kala satu dan di kala 2. Sehingga untuk menjawab soal persalinan lama, hal pertama yang harus kita cari adalah pasien ini lagi di kala berapa? Apakah dia sedang fase pembukaan serviks atau saat ini serviksnya sudah terbuka, tinggal mendorong bayinya aja. Kita pertama kali harus bagi seperti itu dulu. Oke, anggaplah pasien ini punya masalah di kala satu gitu ya. Jadi dia sekarang pembukaannya let's say masih 4 cm gitu. Berarti dia masalah di kala satu. Nah, masalah di kala satu sendiri itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu fase laten memanjang dan fase aktif memanjang. Apa itu fase laten? Kalau kita ingat tadi 0 sampai 3 cm pembukaannya. Fase aktif 4 sampai 10 cm. Nah, apa sih dok yang kita bilang fase laten memanjang? Kapan kita diagnosis pasien kayak gini? Kalau misalkan pasien nulipara artinya belum pernah punya anak sebelumnya, belum pernah lahiran sebelumnya. Kalau pada nulipara, dia lebih dari 20 jam. Jadi udah 20 jam kita tungguin, kok masih belum nyampe 3 cm. Nah, itu fase laten memanjang. Bagaimana dengan multipara? Multipara artinya udah pernah punya anak ya. Ini dia lebih dari 14 jam. Kok lebih cepat dok multipara? Karena biasanya kalau uterus sudah pernah melahirkan sebelumnya, biasanya dia akan lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, biasanya serviksnya akan lebih cepat untuk dilatasinya. Makanya fase laten pada multipara itu cuma 14 jam. Ya, lebih dari 14 jam kita bilang dia fase laten memanjang. Kalau fase aktif memanjang gimana dok? Nah, kalau fase aktif memanjang, ada dua lagi gitu keadaannya. Fase aktif memanjang bisa kita anggap sebagai persalinan lama atau persalinan berkepanjangan, atau bisa juga kita sebut sebagai arrest, partus macet, atau partus tak maju. Ini dua istilah yang sama ya, jadi arrest sama dengan partus macet, sama dengan partus tak maju. Oke, kita recap dulu sebelum aku masuk lebih jauh. Jadi ketika seseorang berhadapan dengan kasus persalinan lama, kita harus pikirkan dulu, si ibu ini ada di kala satu atau kala dua, kala pembukaan atau kala mendorong janin gitu kan. Kalau dia masalahnya di kala satu, kita harus lihat lagi, dia di fase laten atau di fase aktif. Kalau di fase laten, kita pikirkan,
Nullipara lebih dari 20 jam, multipara lebih dari 14 jam, baru bisa kita diagnosis fase laten memanjang. Kalau ibunya di fase aktif, ada dua pilihan. Apakah persalinan lama atau partus macet atau berhenti. Apa dok bedanya persalinan lama sama partus macet? Persalinan lama itu persalinannya masih maju. Artinya masih ada pembukaan, masih ada penurunan janin, cuma lebih lambat dari normal. Maksudnya gimana dok lebih lambat? Nah, let's say ibunya nulipara ya, belum pernah lahiran. Nah, pada ibu nulipara, harusnya pada fase aktif, dalam waktu 1 jam, harusnya pembukaan itu progres 1,2 cm atau lebih. Tapi kalau dia kurang dari 1,2 cm per jam, misalnya di 1 jam cuma setengah senti membukanya, tambahan pembukaannya, berarti dia lebih lambat dari normal. Kita bisa diagnosis, oke, pasiennya persalinan lama. Oke, atau yang disebut persalinan lama pada nulipara juga kalau dia kurang dari 1 cm per jam. Gitu ya. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk fase aktif. Kalau ibunya sudah di 4-10 cm, baru kita pakai kriteria ini. Kalau multipara gimana dok? Kalau multipara berarti pembukaannya kurang dari 1,5 cm per jam, atau penurunan kepalanya kurang dari 2 cm per jam. Oke. Kalau partus macet apa dok? Partus macet itu keadaan di mana sama sekali tidak ada kemajuan persalinan. Jadi misalkan pembukaannya 3, ya 3 terus nggak maju-maju. Nah, kapan kita bisa diagnosis seseorang itu partusnya macet? Nah, ada dua jenis, ada arrest of dilatation, ada arrest of descent. Arrest of dilatation berbicara serviksnya terbukanya berhenti. Descent itu kita bicara penurunan kepala. Kalau misalkan penurunan kepala janin itu terhenti. Kita bilang partus macet, arrest of dilatation, bila cervix berhenti membuka selama lebih dari 2 jam. Nullipara, multipara nggak main, nggak pengaruh di sini. Ya, jadi sama aja. Kalau dia berhenti lebih dari 2 jam, itu arrest of dilatation. Kalau misalkan kepala janin nggak turun, nggak ada penurunan lebih dari 1 jam, maka kita juga bilang ini adalah suatu arrest of descent atau partus macet. Sampai sini bisa paham teman-teman? Oke, jadi sekali lagi, misalkan aku kasih soal deh. Ada pasien G1P0 A0. Habis itu datang dengan keadaan sudah infartu gitu ya, infartu positif. Oke, let's say sekarang kita periksa, oh pembukaannya 2 cm. Oke. Setelah ditunggu 24 jam, setelah 24 jam, pembukaannya itu masih 2 cm. Nah, ini apa nih? Nah, kita ingat-ingat, langkah pertama dalam persalinan lama, kita harus menilai ibu kita ada di kala 1 atau di kala 2. Pasien ini datang dengan keadaan pembukaan 2 cm. Berarti dia belum lengkap dong. Kala 2 kan mulainya kalau pembukaan lengkap, gitu kan? Berarti pasien kita ada di kala 1. Kala 1 ada dua masalah, bisa di fase laten atau bisa di fase aktif. Kita harus lihat 2 cm itu masih di fase laten. Nah, kita tinggal cari nih. Fase laten itu seperti apa? Oke, apakah fase laten memanjang atau tidak? Taunya dari mana? Kita harus lihat dari jumlah jamnya. Ingat, pasien kita belum pernah lahiran, P0, berarti dia nuli para. Batas untuk nuli para adalah berapa jam? 20 jam. Pasien kita sudah lebih dari 20 jam, belum keluar-keluar dari kala 1, masih di kala 1. Berarti ini fase laten memanjang. Gitu. Paham ya? Teman-teman, ini contoh soalnya. Jadi selalu masukkan dulu pasiennya di kala 1 atau di kala 2. Kalau di kala 1 apakah di fase laten atau di fase aktif seperti itu. Oke. Next kita akan lihat kelainan di kala 2. Kelainan di kala 2 itu artinya pembukaan sudah lengkap. Kita tinggal tunggu bayi lahiran aja. Tinggal tunggu bayi keluar. Nah, sekarang zamannya kalau persalinan pervaginam itu kita epidural. Jadi kita berikan anestesi regional namanya.
Untuk ibu-ibu yang mau lahiran tanpa anestesi regional, batas maksimal melahirkan bayi sejak pembukaan lengkap, nulipara itu lebih dari 2 jam. Multipara itu lebih dari 1 jam. Sekali lagi, multipara uterusnya sudah besar, serviksnya sudah lebih matur, jadi lebih gampang harusnya keluarin bayi gitu. Makanya patokannya lebih rendah atau lebih sempit. Kalau misalkan dia pakai anestesi, berarti kan ibunya lebih nggak berasa tuh di daerah panggul. Berarti dia ngedorongnya juga lebih susah. Maka kita kasih toleransi batas waktu tambahan 1 jam. Untuk nulipara itu 3 jam, untuk multipara 2 jam. Lebih dari batasan ini artinya dia lama lahirannya. Berarti ini adalah kelainan di kala 2. Kalau pembukaan sudah lengkap, tapi bayi lahirnya lama, nggak keluar-keluar. Bisa paham, teman-teman? Untuk persalinan lama. Nah, kita akan lihat pemeriksaan penunjang dari persalinan lama. Ada 2 cara. Yang pertama itu merupakan bagian dari fetal monitoring atau biometric assessment gitu ya. Jadi ada yang namanya external tokodinamometri di mana ada alat tokodinamometer ini kita tempel di perut ibu gitu. Kayak tujuannya apa sih? Kita tuh mau ngukur seberapa sering sih si uterus itu berkontraksi. Oke, nah ada yang kita sebut sebagai his adequate. His adequate itu kalau misalkan kontraksi perut ibu itu frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam waktu 10 menit dengan durasi masing-masing kontraksi itu 40 sampai 60 detik. Ini baru kita bilang his-nya adequate nih, berarti tidak ada gangguan power. Kalau misalkan masalah ketemu di sini, wah ternyata frekuensinya cuma 1 kali per 10 menit atau durasinya cuma 10 detik setiap kontraksi, berarti ini ada masalah power. Jangan-jangan persalinan lamanya karena masalah power. Kayak gitu. Bisa paham ya? Nah, ada satu hal lagi yang bisa diukur oleh eksternal tokodinamometri, yaitu kekuatan kontraksi. Tapi ingat, karena dia ditempelnya di perut ibu, sebenarnya kekuatan kontraksi yang kita nilai adalah kekuatan kontraksi yang tembus sampai ke perut ibu. Yang kita lihat adalah kontraksi perut gitu. Ya, yang dibilang adekuat kekuatan kontraksinya adalah kalau dia bisa sampai 40 hingga 80 mm Hg. Nanti toko dinamometri itu dia akan menghasilkan grafik, teman-teman. Ya, jadi misalkan ini, nah ini adalah kontraksi uterus gitu. Durasi itu kita bisa nilai. Kita lihat dari mulai kontraksi sampai akhir kontraksi itu berapa lama. Ini adalah durasi kontraksinya. Ya, titik yang paling tinggi artinya titik dengan tekanan paling tinggi. Ini yang kita ukur. Yang tadi kita bilang ada kuat adalah kalau peaknya, titik tertingginya itu 40 sampai 80 mm Hg. Ingat sekali lagi, eksternal tokodinamometri itu tidak menilai kontraksi fundus karena alatnya tidak di fundus, alatnya di perut ibu gitu kan. Jadi yang dia nilai adalah dinding abdomen. Sehingga itu bukan kontraksi absolut. Nah, kalau mau yang absolut gimana dok? Kita bisa lakukan yang namanya intrauterine pressure catheter atau IUPC. Ya, ini selangnya itu dimasukkan ke dalam uterus. Sehingga ketika uterusnya berkontraksi, dia bisa nangkep berapa pressure yang ada di dalam uterus itu. Ini adalah gold standard, walaupun jarang dilakukan. Oke, IUPC adalah gold standard kita. Untuk frekuensi dan durasi, cara hitungnya sama. Tapi, karena sekarang kita bisa menilai kekuatan di uterus beneran, kita menilai kekuatan uterus sekarang pakai hitungan Montevideo Units atau MVU kita bilangnya. Kalau dia lebih dari 200 MVU, maka kita bilang kontraksinya ada kuat. Cara ngitung MVU tuh gimana dok? Nah, jadi kita biasanya akan melakukan pengukuran selama 10 menit. Kita lihat tuh dia kontraksinya berapa sering. Let's say dalam 10 menit dia 3 kali deh. Habis itu peaknya let's say masing-masing gitu ya. Masing-masing peaknya dia nyampe angka 57 misalkan. Nah, uterus itu punya baseline tonisitas. Let's say baseline-nya adalah 7. Nah, cara ngitung Montevideo Units itu gampang. Teman-teman tinggal let's say ini dalam 10 menit ya. Teman-teman tinggal hitung aja. Oh, di sini 57, kurangin 7 berapa nih? Ini 50. Di sini berapa nih? Ini juga 50 misalkan ya. Ini juga 50. Berarti dalam 10 menit ada 3 kali kontraksi dengan kekuatan kontraksi 50.
Cara ngitung 50 gimana dok? Dari peak tekanan dikurangin baseline tekanan dia gitu. Montevideo unit akan menjumlahkan semua ini. Berarti 50 tambah 50 tambah 50. Berapa ini? 150. Apakah sudah ada kuat? Belum. Yang dibilang ada kuat adalah kalau dalam 10 menit ada lebih dari 200 Montevideo units. Kayak gitu cara menghitungnya. Paham ya teman-teman ya? Nanti di ujian kalian nggak bakal disuruh ngitung gitu ya. Ini good for you to know aja. Jadi apa sih pemeriksaan penunjang di persalinan lama yang paling sering? Yang pertama adalah toko dinamometer, yang kedua adalah IUPC yang merupakan baku emas. Nah, yang paling suka ditanya juga adalah tata laksana. Gimana sih kita ngobatin pasien persalinan lama? Pertama, kamu harus bisa diagnosis dulu. Tadi kan diagnosis kita ada banyak ya. Di kala satu ada 3 diagnosis. Ada fase laten memanjang, ada fase aktif memanjang. Fase aktif memanjang ada 2 ya kan, persalinan lama sama rest gitu kan. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau pasiennya fase laten memanjang, ini kamu jangan percepat. Biarkan aja. Jadi terapi suportif dulu. Kadang-kadang emang butuh waktu yang lama. Terapi suportif tuh apa dok? Bed rest pasiennya. Kalau pasiennya nyeri, ya dikasih obat anti nyeri kayak gitu. Terapi suportif aja. Kalau misalkan kamu ketemu pasiennya dalam fase aktif, gitu ya, sudah fase aktif, tapi persalinannya lama, ingat nggak? Lama tuh artinya apa? Lama itu artinya lambat, tapi masih maju, tapi lambat. Kamu harus lihat ketuban udah pecah apa belum. Kalau ketubannya belum pecah, kamu bantuin. Kamu amniotomi gitu ya, sehingga ketubannya pecah. Biasanya setelah ketuban pecah, cepat dia. Oke, kalau misalkan kamu lihat pasiennya, ketubannya udah pecah, kamu bisa bantu pasiennya. Kamu augmentasi, kita akan gunakan oksitosin IV. Ya, biasanya kita mulai dari 1 sampai 2 mili unit per menit, habis itu kita akan titrasi naik, 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 sampai maksimum 20 sampai 40. Kalau udah sampai 40 dok, udah mentok nih oksitosinnya, tetap nggak ada kemajuan, masih tetap persalinan lama atau berkepanjangan, maka kamu pikirkan untuk SC gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah kasih oksitosin, ternyata kontraksi uterusnya tidak ada kuat, SC. Kalau kontraksi uterusnya ada kuat dok, tapi tetap nggak keluar-keluar, nggak lanjut-lanjut, berarti ada masalah di pelvisnya. Jangan-jangan passage, tetap SC. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kamu sudah oksitosin maksimal, tapi nggak mempan, SC. Jawabannya. Oke, nah gimana kalau partus macet dok? Partus macet itu artinya sama sekali tidak maju. Kemungkinan besar kenapa dia tidak maju itu adalah karena ada masalah di passage-nya. Ya, sama sekali nggak maju tuh 0 cm. Ya, artinya kepalanya nggak nurun juga, 0 cm juga. Ya, biasanya ini adalah problem dari passage atau problem dari passenger yang terlalu besar, kamu harus seksio cesaria. Boleh nggak dok, ini pasien kita forceps atau kita vakum? Nggak boleh. Kenapa? Karena pada fase aktif, cervix belum membuka sempurna. Nah, kalau kamu mau masukin forceps, mau masukin vakum, harus pakai pembukaan lengkap, baru alatnya bisa masuk dengan baik, baru nggak melukai cervix. Lagi pula, kalau si cervixnya masih belum lengkap, kamu tarik-tarik kepalanya, itu bisa robek cervixnya, kena kepala bayi. Jadi bahaya, nggak boleh ya. Arrest, partus macet, kamu forceps, kamu vakum, nggak. Jawabannya adalah seksio cesarean. Beda cerita kalau kelainan di kala 2. Ingat, kelainan di kala 2 itu dia sudah terbuka, sudah 10 cm, kita tinggal tunggu bayi lahir gitu. Mayoritas ibu kalau kelainan kala 2 itu gara-gara udah capek ibunya, udah kelamaan dorong-dorong-dorong gitu kan. Nah, jadi kita harus lihat dua hal. Pertama, apakah kepala sudah masuk pintu panggul atau belum? Masuk pintu panggul itu station 0 kita bilangnya. Atau kalau kamu mau pakai hitungan Hodge, kita bilangnya Hodge 3, Hodge 4, itu udah masuk pintu panggul. Kalau kepala udah masuk pintu panggul, terus panggulnya cukup besar, berarti bayinya harusnya bisa keluar. Kita akan bantu pakai forceps atau vakum. Baru kita bantu tarik. Ya, kita pastiin dulu passage-nya aman, baru kita tarik. Tapi kalau misalkan kepala belum masuk pintu panggul, atau kita udah yakin nih pasiennya kecil panggulnya, CPD, cephalopelvic disproportion, berarti nggak mungkin kita forceps atau vakum. Karena artinya kepalanya terlalu besar nih, makanya dia nggak masuk-masuk ke pintu panggul. Sarannya adalah seksio cesaria.
Oke, jadi kita recap cepat. Tata laksana. Fase laten, suportif aja. Oke, kalau persalinan lama artinya lambat tapi masih maju, kita lihat ketuban udah pecah apa belum. Kalau belum pecah amniotomi, kalau sudah pecah oksitosin. Oksitosin maksimal masih gagal, SC. Kalau rest dalam keadaan serviks belum dilatasi maksimal, boleh masukin alat? Nggak boleh. Langsung SC. Kalau kelainan kala 2, serviks sudah dilatasi sempurna. Ada kesempatan kita forceps atau vakum. Yang penting panggulnya besar. Kalau panggulnya kecil, SC. Kayak gitu. Oke, kita lihat lebih dalam tentang forceps sama vakum ya. Kita mulai dari forceps dulu. Apa sih syarat-syarat seorang bayi atau janin itu boleh kita forceps? Yang pertama, tadi kita udah bahas. Pembukaan harus lengkap, ketuban udah harus pecah. Ini mah udah pastilah. Gitu ya. Kemudian yang namanya forceps, kepala sudah harus masuk pintu panggul dulu. Ya, jadi kita biasanya masukin alat itu sampai di batas pintu panggul atas gitu. Ya, jadi minimal kepala stational atau minimal di Hodge 3. Ya, pelvis udah harus besar supaya jalan lahir bisa keluar, sama yang terakhir jangan sampai lupa. Ya, presentasi janin itu cuma boleh vertex atau dagu anterior. Lebih daripada itu, agak susah kalau forceps. Misalkan nih, kepalanya hadap samping, hadap kiri. Forcepsnya masuknya gimana? Susah. Kena hidung nanti, kena mulut, malah deformitas nanti janinnya. Ya, jadi yang aman adalah kalau presentasi janinnya vertex atau dagu anterior. Baru kita forceps. Pertanyaannya, yang sering ditanya sama murid adalah, dok, kalau ibunya udah nggak kuat mengejar, udah nggak bisa dorong pakai abdomen dia lagi, boleh nggak kita forceps? Jawabannya, boleh. Karena forceps itu gripnya kencang, tekanannya dari penolong gitu ya. Jadi tidak perlu kalau ibu sudah tidak kuat mengejar masih bisa kita coba pakai forceps. Sekarang kita lihat syarat untuk menggunakan, sorry ini bukan forceps ya, syarat untuk menggunakan vakum. Apa? Yang pertama pembukaan juga harus sudah lengkap, ketuban sudah harus pecah, kepala sudah harus engage, sudah harus masuk pintu panggul. Ini sama semua. Ya, yang berbeda adalah sekarang presentasi janinnya harus vertex. Jadi kalau di forceps ada dua pilihan, vertex atau dagu anterior. Kalau vakum wajib vertex. Cara aku ngafalinnya vakum V, vertex V juga. Vakum vertex only. Kenapa? Kalau dagu anterior gimana dok? Kalau dia dagu anterior, artinya dagunya di sini, mukanya di sini gitu. Bisa bayangin ya. Ketika kita vakum, ada kemungkinan nempel vakumnya nggak pas. Atau ada kemungkinan hidungnya kena vakum. Kan bahaya ya kan? Belum napas segala macam, bahaya kalau bagian dari wajahnya kena vakum gitu. Jadi yang kita sarani adalah dia harus presentasi vertex, presentasi belakang kepala. Baru kita bisa vakum. Dan kekuatan vakum itu tidak sebesar kekuatan forceps gripnya. Jadi vakum itu sering lepas. Oleh karena itu, kalau mau pakai vakum, ibu harus bisa bantuin ngedorong. Jadi kita barengan sama ibunya. Dorong ya Bu, 1, 2, 3 sambil kita vakum. Vakumnya kita nyalain, kayak gitu. Oke, jadi vakum sebaiknya dilakukan saat ibunya masih bisa mengejan. Sedangkan forceps, kalau ibu nggak bisa mengejan, that's okay. Kayak gitu. Oke, sebelum kita akhirin, jadi apa sih yang penting dari persalinan lama? Hal pertama yang kamu harus hafalin adalah ini, masalah power, passage, passenger. Seringkali kamu disuruh minta untuk mendiagnosis. Ini problem di power, passage, atau passenger. Berikutnya, kamu harus tahu diagnosisnya apa. Ya, cara paling simpel, lihat pasiennya di kala berapa. Kalau dia di kala 1, lihat dia di fase laten atau fase aktif. Jangan sampai pasien di fase laten, kamu jawab rest. Nggak mungkin. Ya, jangan sampai pasien di fase aktif kamu jawabnya fase laten memanjang, itu juga nggak mungkin gitu ya. Fase aktif dibagi dua, apakah dia masih maju tapi lambat atau apakah dia sama sekali tidak maju atau nol, partus macet. Kalau dia sudah serviksnya terbuka lebar sudah 10 cm berarti dia masalahnya di kala 2, bayinya nggak lahir. Tolong dihafalin time point ini juga jangan sampai lupa ya, angka-angka ini yang akan kamu pakai untuk mendiagnosis dia persalinan lamanya yang mana. Oke, habis itu terakhir adalah tata laksana. Ya, ingat-ingat kalau diagnosis sudah tegak, tata laksana pilihannya apa. Banyak murid yang salah. Ya, mereka dapat partus macet, jawabannya di forceps atau di vakum. Padahal nggak boleh. Karena di partus macet, dia belum dilatasi 10 cm. Kayak gitu. Oke, gampang kan persalinan lama? Thank you udah ikut deep dive kali ini. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya ya.